Nama saya Halim Fajri Ananda, mata kuliah pengantar ilmu politik dengan NIM 12 12 04 12314, lokal HTNC, jurusan Hukum Tata Negara semester 3. Baik, video kali ini saya buat sengaja untuk menunaikan tugas ujian akhir semester saya, yang mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan definisi politik dan ruang lingkup politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti suatu kota ataupun negara. Sedangkan tetik adalah merupakan suatu kebijakan. Jadi definisi ilmu politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebijakan bersama. Itu merupakan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu teori klasik dari Aristoteles. Untuk ruang lingkup ilmu politik ini, secara ringkasnya adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah, bentuk organisasi, pemerintah, lembaga, institusi, tujuan negara, dan ataupun pemerintahannya. Jadi dapat disimpulkan politik ini merupakan suatu kebijakan ataupun tata cara mengelola suatu negara untuk meraih suatu kemenangan bisa diartikan. Nah, pada saat ini yang dibahas tentang definisi ilmu politik secara umum. Makanya saya menjawab ilmu politik ini yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan antara warga dan selalu dengan institusi. Yang mana dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintahan dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan ataupun keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian negara, unsur-unsur negara, dan teori terbentuknya negara. Pengertian negara kalau secara bahasa Belanda ataupun Jermannya itu, adapun secara terminologi negara didefinisikan sebagai organisasi tertinggi di suatu wilayah, yang mana wilayah tersebut dikuasai suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk tertentu, yang caranya dengan hidup bersama dengan tujuan yang sama, dengan pengakuan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan kalau menurut para ahli itu Profesor William Budiharjo mengatakan negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya, dan dapat menetapkan berbagai tujuan dan kehidupan bermasyarakat. Itu secara pengertiannya secara rinci kecil. Sedangkan untuk unsur-unsur negara tersebut ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada penduduk. Dalam artian penduduk itu adalah warga negara ataupun orang yang ada di dalamnya. Yang kedua itu harus ada warga negara. Warga negara ini adalah warga negara yang telah berdaulat, yang pengen mengakui dengan sekelompok untuk membuat suatu wilayah. Dan yang ketiga itu harus ada wilayah. Wilayah ini adalah tempat yang harus dikuasainya di mana ada lautan, ada hutan, berapa luasnya, segala macamnya. Dan yang keempat itu ada pemerintahan. Pemerintahan ini adalah orang-orang yang mengelola nantinya negara ini sesuai dengan mencapai suatu tujuan suatu kelompok masyarakat di negara tersebut. Dan yang kelima itu adalah kedaulatan. Dalam artian kedaulatan ini membuat aturan undang-undang ataupun hukum yang ada di suatu negara tersebut demi tercapainya tujuan bersama. Dan yang terakhir itu adanya pengakuan di negara lain. Nah, secara pengakuan ini ada dua pengakuan, yaitu secara de facto dan de jure. Dan itu ada pengertiannya. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu teori-teori terbentuknya negara itu ada yang namanya teori hukum alam. Jadi hukum alam itu berkembang dari mana masa dahulunya itu orang-orang ataupun nenek moyang kita itu ada nomaden berpindah-pindah. Nah, teori hukum alam inilah yang dikembangkannya, ada beberapa terbentuknya negara. Dan selanjutnya ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini merupakan teori yang dipakai, biasanya itu adalah suatu yang kedaulatannya itu dipegang oleh raja, ataupun secara Islam itu dipegang oleh suatu Tuhan yang mengakui untuk membuat negara tersebut. Dan yang keempat adalah teori kontrak sosial.
Dan yang terakhir itu ada namanya teori kekuatan. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu jelaskan pengertian negara federasi ataupun serikat, pengertian negara unitarisme ataupun kesatuan, dan pengertian negara secara monarki ataupun kerajaan. Yang pertama pengertian tentang negara federasi ataupun serikat. Jadi negara federasi merupakan suatu wilayah. Pada wilayah tersebut ada berbagai negara, tapi dipimpin oleh satu pimpinan satu negara tersebut. Jadi pembagian-pembagian di negara tersebut dipimpin oleh satu negara ataupun satu pusatnya. Sebagaimana contoh yaitu Amerika Serikat merupakan negara federal di mana presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan, dan lembaga peradilan berbagai kuasaan yang melekat pada pemerintahan nasional. Dan pemerintahan federal berbagi kepada kedaulatannya tertinggi di pemerintahan pusat. Tetapi soal pengelolaan tentang suatu negara-negaranya yang terkecil itu dipimpin oleh pemimpinnya yang di sana. Soal uang pajak, uang APBN ataupun anggaran negaranya itu dikelola sesuai dengan negara-negaranya tersebut. Pusat tidak berhak untuk mencampuri tangan pemerintahan di negara-negara tersebut, tetapi di pimpinan pusat di berbagai negara tetap berada di satu pusat, satu pimpinan. Yang kedua itu yaitu pengertian negara unitarisme atau yang biasa disebut kesatuan. Menurut C.F. Strong, itu negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi yang dipusatkan dalam satu badan legislatif ataupun nasional ataupun pusat. Sebagaimana contoh negara unitarisme ataupun kesatuan yaitu negara Republik Indonesia, di mana ini ada tiga yang menjadi patokan di negara tersebut, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang terbagi dalam MPR, DPRD, dan DPD. Sedangkan eksekutif adalah eksekutor, di mana pimpinan daerah, presiden, gubernur, bupati itu merupakan eksekutif. Sedangkan yudikatif ini yaitu lembaga yang mengatur ataupun menetapkan suatu pelanggaran di suatu hukum tersebut. Jadi perbedaannya dengan Federasi Serikat, pengelolaan APBN ataupun anggaran pajak di berbagai wilayah itu ditata oleh pemerintahan pusat, di mana di pemerataannya sama. Itu perbedaannya dengan negara kesatuan dengan negara federasi. Sedangkan yang pengertian selanjutnya pengertian negara monarki ataupun kerajaan. Ini merupakan suatu sistem negara yang terlama di peradaban dunia, yang mana selama kita ketahui, monarki adalah merupakan bentuk ataupun kerajaan bentuk pemerintahan yang terlama. Yang sebagaimana definisi monos itu berarti satu. Monarki merupakan sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan yang tidak bisa terbagi ataupun kekuasaannya hanya dipimpin oleh satu dan biasanya diwariskan menurut garis keturunan. Nah, pada tahun ke tahun ini memiliki dampak yang sangat besar sehingganya menimbulkan pengertian yang berbagai macam, dan sehingganya muncullah sistem monarki yang terbagi menjadi dua, yaitu monarki konstitusi dan monarki absolut. Monarki absolut yaitu merupakan suatu kerajaan ataupun pimpinan yang dipimpin oleh raja, yang kekuasaan seluruhnya itu dipegang oleh raja, seperti contoh negara Brunei Darussalam. Dan sedangkan yang kedua itu monarki konstitusional. Ini merupakan bentuk negara pembagian monarki yang terbaru. Ini merupakan suatu rajanya itu hanya berhak menentukan hanya satu sikap saja, di mana penentukan sikapnya masih ada di parlementer ataupun DPR MPR-nya. Raja hanya berhak mengajukan. Soal penguasaannya, dia terbatas penguasaannya. Sedangkan absolut seluruhnya dikuasai oleh raja. Sedangkan konstitusional ini diberikan hak dan wewenang kepada para menteri-menteri jajarannya. Dia bekerjasama dengan seorang raja tersebut. Sebagaimana contoh negara yang telah menerapkan itu, yaitu negara Thailand.
Yang mana ini merupakan sebuah kasus yang timbul pada saat itu sehingganya muncullah pemikiran dan muncullah perbaikan antara bentuk negaranya menjadi monarki, dari awalnya monarki absolut menjadi monarki konstitusional ataupun parlementer. Soal yang terakhir yaitunya jelaskan bentuk pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan presidensial ini merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen ataupun legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presidensial system ini disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih oleh pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sebagaimana di negara Indonesia ini, kalau memilih eksekutif itu pilkada, kalau pemilihan legislatif itu disebut dengan pemilu. Yang kedua itulah sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlementer memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen yang dapat menjatuhkan pemerintahannya, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Parlemen memiliki kekuasaan sebagai perwakilan dan juga lembaga legislatif. Anggota parlemen terdiri dari orang partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Pemerintahan terdiri dari menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin di kabinet tersebut. Ciri-ciri sistem parlementer ini ada beberapa. Yang pertama yaitu terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet memiliki hak konstitusi atau membubarkan parlemen sebelum periode berjatuh ataupun berakhir. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang dipilih. Itu merupakan sistem dari parlementer ini. Perbedaannya signifikan sistem pemerintahan presidensial antara parlementer ini, sedangkan presidensial ini mengizinkan kekuasaan dan legislatif berjalan sejajar ataupun tidak bisa saling menjatuhkan. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer ini tidak mengizinkan kekuasaannya itu, kedudukannya antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dan pada saat ini Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Kekuasaan ini tentang dalam konstitusi, namun tetap diperlukannya suatu langkah penyempurnaan di negara kita ini, yang mana terutama pengaturan dan kekuasaan. Alasan Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial ini merupakan yaitunya para pemimpin Indonesia memilih presidensial ini sebab pemerintahan presidensial sesuai dengan sistem demokrasi, Pancasila dan juga budaya politik yang dianut oleh bangsa negara Indonesia ini, yang mana kita memiliki banyak berbagai macam multikultural yang tinggi dan juga slogan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Hanya demikian ujian akhir semester saya mata kuliah pengantar ilmu politik saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.